saya menawarkan bisnis travel umroh. Yang ketika itu saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena sesuai dengan background saya sebagai seorang ustadz, kayaknya gampang menjalankan bisnis travel umroh. Akhirnya ketika saya jalankan, alhamdulillah saya mendapatkan kesuksesan yang luar biasa ketika itu. Saya mampu memberangkatkan ratusan jamaah tiap bulan. Saya sampai bisa membeli motor, mobil, apartemen ketika itu, walaupun nyicil Pak, karena belum mengamalkan ayat riba. Jadi seorang ustadz tapi nyicil. Dan saya yakin banyak di luar sana yang belum kenal bisnis ini pasti masih pada nyicil. Akhirnya lambat laun saya menjalankan bisnis travel umroh. Saya merasa tidak nyaman di hati saya. Kenapa? Karena lingkungannya ketika itu lebih kental dunianya dibanding syiar umroh. Lebih kental dunianya, bermewah-mewahan dengan gaya yang glamor. Akhirnya saya waktu itu tidak serang. Makanya di akhir tahun 2017 ownernya ditangkap, dipenjara, perusahaannya bangkrut, gagal memberangkatkan belasan ribu jamaah. Belasan ribu jamaah gagal diberangkat. Ketika itu saya mengalami depresi yang sangat luar biasa. Saya mengalami depresi, stres, sulit keadaannya ketika itu. Apalagi ada seorang jamaah ketika itu menagih kepada saya supaya saya tanggung jawab memberangkatkan jamaah yang saya bawa. Karena ketika itu ada 5 cabang travel umroh di bawah saya. Ketika itu totalnya 2,5 miliar Bapak Ibu. Saya harus mengganti. Bahkan ketika itu mengancam, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz gagal memberangkatkan jamaah, kalau tidak tanggung jawab, kami tidak segan-segan menjarakan Ustadz. Kalau Ustadz tidak tanggung jawab, saya akan cari Ustadz. Bahkan saya bisa nekat bunuh Ustadz. Ketika itu saya kondisinya sulit. Dari tadinya ada mobil semua ditarik leasing Bapak Ibu, mobil ditarik leasing. Lalu dalam keadaan bingung, dari mana saya harus membayar 2,5 miliar. Akhirnya saya pulang ke apartemen dalam keadaan bingung, sedih, sampai saya meneteskan air mata. Lalu di apartemen saya di lantai 12, saya mencoba ambil air wudhu untuk menenangkan hati saya. Dan ketika saya ambil air wudhu, lalu saya ke balkon lantai 12, saya merenung di balkon lantai 12. Saya lihat ke bawah, saya berkata dalam hati saya, ya Allah, ampuni saya ya Allah, kalau saya harus menjatuhkan diri ke bawah ya Allah, saking beratnya masalah ini. Saya ketika itu lihat ke bawah, ya Allah, ini banyak yang nagih, mobil semua ditarik. Ujian darimu cukup berat. Di dalam hati saya, apakah saya menjatuhkan diri saja? Ampuni saya ya Allah. Kalau saya mati, saya nitip bapak ibu saya ya Allah. Tapi ketika itu saya berpikir, kalau saya jatuh, mending kalau saya langsung mati. Kalau cuma kakinya doang yang patah, mati enggak, lunas hutang enggak, kaki patah. Akhirnya enggak jadi, saya bunuh diri. Dari situ saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari situ saya yakin Allah yang akan menyelesaikan masalah hutang saya. Dalam hati saya berbicara, Hasan, kamu pasti sanggup melaluinya. Kamu bisa menghadapinya. Hadapi mereka.
Akhirnya dari situ saya mulai tenang Bapak Ibu, mulai tenang. Dari situ akhirnya saya memperbaiki diri, muhasabah, introspeksi diri. Saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa saya di masa lalu, termasuk dosa riba. Alhamdulillah hadirin, pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu datang ketika saya dalam kondisi sulit. Saya pasrah kepada Allah, tawakal. Setelah saya usaha, saya memperbaiki diri. Alhamdulillah. Akhirnya ada teman saya mengabari saya, Kang Hasan, saya tahu Kang Hasan punya hutang miliaran. Ini ada peluang bisnis Kang yang bisa lunasin hutang-hutang Kang Hasan. Kata saya, gimana Kang caranya? Udah Kang, ketemu aja. Akhirnya kita ketemu. Karena beliau belum gabung, akhirnya saya dikasih pelincang. Kang, belajar Kang. Saya juga gak ngerti sistemnya katanya. Kata orang itu. Akhirnya pas saya buka pelincangnya, Masya Allah, saya kenal ownernya, sosok orang yang soleh, amanah dan bertanggung jawab, Pak Haji Febrian. Ketika itu saya pelajari, lihat legalitasnya lengkap, kantornya milik sendiri, dan produknya bagus ketika itu. Ya, produknya masih ekoresi ketika itu, bagus dan bermanfaat. Dan yang paling menyentuh hati saya apa Bapak Ibu? Ketika saya buka halaman berikutnya, visi perusahaan menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Itu Bapak Ibu yang membuat saya yakin bahwa hutang-hutang saya senilai 2,5 miliar bisa lunas. Akhirnya saya memberanikan diri mendatang ke rumah ownernya, karena saya kenal. Waktu itu rumahnya masih di Surabaya. Saya ketuk pintunya, alhamdulillah disambut langsung beliau yang membukakannya, Pak Haji Febrian. Memeluk saya, Kang Hasan gimana kabar? Saya disuruh duduk di ruang tamu. Akhirnya kita berbincang, saya menceritakan masalah saya. Saya ceritakan masalah hutang saya. Saya bilang ke Pak Haji, saya punya hutang 2,5 miliar. Apakah perusahaan ini bisa melunasi hutang-hutang saya? Saya ingat perkataan beliau ketika itu, Mas Hasan, jangankan hutang 2,5 miliar, saya juga dulu hutang puluhan miliar. Atas izin Allah bisa lunas dalam hitungan bulan. Gimana caranya Pak Haji? Di antaranya amalkan sedekah potong kambing ketika itu. Terus saya diajak SLC. Apa itu Pak Haji SLC? Spiritual Leadership Camp. Itikaf 3 hari 3 malam untuk memperbaiki diri supaya kita jadi orang yang bertakwa, karena janji Allah di Quran surah Al-Talaq ayat 2 terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar baginya dari apa? Dari semua permasalahan hidup, termasuk masalah hutang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di ayat ketiga. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari situ saya tambah yakin. Akhirnya saya diajak SLC oleh Pak Haji Febrian. Makasih Pak Haji, ketika itu di 2018 akhir saya merasakan nikmatnya SLC. Selain saya menghindari dari kolektor Pak Haji, selama 3 hari itu saya tenang, bisa nangis bareng dengan peserta. Kita nangis bareng karena permasalahan peserta itu sama, semuanya hampir sama, yaitu hutang. Apalagi yang nangisnya paling kencang ketika tahajud itu hutangnya paling gede. Oh, yang sekarang ketawa itu hutangnya gede-gede. Pas istighosah juga sama. Yang nangisnya paling kencang itu biasanya masalahnya berat, seperti saya. Nikmat sekali ikut SLC, saya memperbaiki diri, introspeksi diri. Alhamdulillah. Akhirnya saya jadi founder, disuruh Pak Haji ketika itu udah langsung jadi founder kan, di bawah perusahaan. Dan saya jalankan, tapi ternyata walaupun saya sudah ikhtiar jalur langit, jalur bumi, presentasi, ternyata mengawali bisnis PTBS tidak mudah Bapak Ibu. Penolakan itu waktu itu luar biasa. Ketika saya tawarkan teman-teman travel umroh, semuanya menolak. Kata mereka, gimana saya mau percaya Kang Hasan? Hutang aja masih miliaran, mobil aja nggak punya, motor nggak punya, gimana orang mau yakin? Waktu itu yang yakin terhadap saya satu-satunya, di saat orang lain mencemooh saya karena tadinya sukses
saya percaya sama saya. Sampai almarhum ibu saya waktu itu memotivasi saya, "San, kamu harus kuat. Hutang 2,5 miliar kecil bagi Allah. Asal kamu mau dekati Allah, jangan jauhi Allah, dekati Allah." Itu pesan ibu saya. Sehingga saya ingat sampai sekarang. Ibu saya yang menguatkan saya. Kata ibu saya, "Tenang, San, ada Allah. Allah pasti lunasin hutang kamu." Bahkan ibu saya ketika itu rela untuk gabung di sisi ini, rela jual emasnya demi gabung di sini. Bapak Ibu, kirim Al-Fatihah buat ibu saya. Kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, benar. Sampai sekarang yang menjadi PR saya, tadinya saya pengen ibu saya menyaksikan saya punya rumah, ternyata keburu meninggal dunia. Dan saya tadinya berniat ingin menghajikan ibu saya, ternyata keburu dipanggil Allah. Allah lebih sayang sama ibu saya. Itu yang menjadi ganjalan saya sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu, ketika Anda semua masih ada orang tua, carilah ridho dari orang tua. Nggak usah dari kiai, dari habib, nggak usah. Cari ridho dari orang tua. Karena jelas Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollahu fi ridhol walidain." Ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau Anda ingin sukses, cari ridho dari orang tua. Dari situ saya alhamdulillah, dari ibu saya gabung, teman-teman saya gabung, saya punya penghasilan. Walaupun masih sedikit, saya memberanikan diri ketika itu pagi ke kota Medan. Ini kota pertama kali yang saya datang. Uang bonus saya waktu itu hanya cukup untuk berangkat, nggak tahu pulangnya gimana. Akhirnya saya ngajak teman saya di kota Medan, karena acaranya keesokan harinya, saya luntang lantung. Karena malu, itu baju calon mitra, calon reseller. Kalau saya minta untuk numpang tinggal, akhirnya saya tidur di malam itu di hotel Pertamina, Bapak Ibu, yaitu di musola pom bensin. Saya tidur di musola pom bensin dengan teman saya. Saya merasakan kedinginan, kepanasan, bahkan pernah kehujanan untuk prospek. Walaupun ada yang menolak, tapi saya tidak menyerah, saya tidak berputus asa. Saya terus prospek, saya terus presentasi. Dan di keesokan harinya alhamdulillah, teman saya mengadakan acara di gedung kelurahan di Medan. Peserta itu ada 30 orang, dan yang join, ya, yang belajar produk itu cuma ada 5 orang. Alhamdulillah, saya waktu itu bisa tersenyum lebar. Kenapa? Karena saya bisa pulang ke Bandung, bisa beli tiket pesawat. Itulah pertolongan Allah. Sehingga saya dari situ terus ikhtiar jalur bumi dan langit. Alhamdulillah, selain SLC tadi, saya ikuti semua seminar training yang diadakan perusahaan. Ketika saya pulang dari Medan, saya tambah semangat karena dapat postingan tadi. Akhirnya saya ke kota-kota lainnya di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan alhamdulillah dari situ saya mulai merasakan hasil dari PTBS. Saya bisa mencicil, melunasi hutang jamaah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, yakinlah Allah akan menolong kita. Yakinlah kepada diri sendiri. Kalau orang lain bisa, maka kita juga bisa. Kalau tidak ngerti, tanya kepada mentor. Kalau nggak paham, belajarlah. Kalau nggak bisa presentasi, belajar. Yakinlah kepada diri sendiri. Yang kedua, yakinlah kepada perusahaan best
usahanya bermanfaat untuk masyarakat. Yakinlah bahwa perusahaan Best Corporation Syariah adalah perusahaan yang bisa membawa kita semua menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, selain yakin terhadap diri sendiri, yakin terhadap perusahaan, yang terakhir, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hamba-Ku, kata Allah. Kalau kita yakin, kita harus positif tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah akan melunasi hutang-hutang kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita diuji, pasti di balik ujian itu ada hikmahnya. Akan ada cerita indah. Bahkan Allah akan mengangkat derajat kita seperti anak sekolah ujian. Anak sekolah ujian untuk apa, Bapak Ibu? Untuk naik kelas apa turun kelas? Naik kelas. Kalau Anda ditimpa ujian, kalau Anda ditimpa musibah atau masalah, itu tandanya Anda semua akan naik kelas. Anda semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan di bisnis ini mendapatkan 1 new ambassador, 1 star ambassador, 1 big ambassador. Ini dia video pertama kali saya mendapatkan 1 big ambassador. Saya belikan mobil Pajero Sport. Ini tahun 2018 akhir, dalam waktu 1 bulan Pak Haji saya bisa mendapatkan ini, dan langsung Pak Haji yang memberikannya kepada saya. Takbir. Ini Pajero pertama saya. Jadi kalau Allah mengangkat derajat kita dari yang tadinya kita terpuruk punya hutang miliaran, mudah bagi Allah. Allah berikan Pajero pertama saya. Alhamdulillah. Setelah Pajero ini, alhamdulillah saya juga mendapatkan prestasi-prestasi lainnya, sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun hutang 2,5 miliar saya bisa lunas, Bapak Ibu. Kalau ketika itu founder-founder lain, Mas Randu, Pak Suroto, Pak Adan Haris, dan yang lainnya sudah memiliki rumah, saya puasa dulu, Bapak Ibu. Saya waktu itu masih tinggal di kosan di Antapani. Bahkan ketika saya awal nikah di 2021 akhir, saya masih numpang di rumah mertua. Masih numpang di rumah mertua selama 3 tahun. Tapi Allah sayang pada saya. Akhirnya di 2024 kemarin saya bisa kebeli rumah. Dengan rumah yang menurut saya sangat besar dan nyaman untuk tinggal berdua. Saya bisa memiliki rumah ini. Cash, Bapak Ibu. Saya beli cash. Alhamdulillah. Semua atas pertolongan Allah. Selain rumah juga saya bisa jalan-jalan dengan istri tercinta ke luar negeri, ke Eropa, ke Asia. Bahkan saya bisa umroh setahun sekali melalui Lavanaya bersama istri tercinta. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semua ini mustahil terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Best Corporation Syariah yang telah menjadi wasilah semua orang untuk sukses di bisnis ini, untuk keluar dari masalah hutang seperti saya. Terima kasih Best Corporation Syariah, manajemen semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Febrian, owner Best Corporation Syariah yang sangat baik hati. Selama ini Pak Haji perhatian dan peduli pada saya, sangat sayang kepada saya, bahkan menganggap saya seperti adik sendiri. Saya merasakan itu. Bahkan bukan hanya Pajero yang saya dapat, tapi Bu Jero, istri tercinta, itu karena beliau mengenalkan istri saya pada saya, karena istri saya mantan karyawannya. Terima kasih Pak Haji. Bukan hanya Pajero tapi Bu Jero saya dapat berkat Pak Haji. Aplaus.
masyarakat, bagi umat seluruhnya, khususnya ya semua mentor dan semua reseller Best Corporation Syariah. Terima kasih kepada seluruh tim saya, tim Best Stars Indonesia di seluruh Indonesia, tim Gempar Pekanbaru, tim Garuda Medan, tim Ojo Kendor, dan seluruh tim saya yang selama ini telah membersamai saya, mensupport saya. Anda luar biasa. Tanpa Anda semua saya tidak mungkin berada di sini. Aplaus buat Anda. Terima kasih juga buat Bapak Ibu mertua saya, Pak Bambang dan juga Ibu Yeni. Beliau berdua tahu perjuangan saya ketika saya jadi menantunya. Beliau berdua tahu ketika saya terlilit hutang miliaran. Tapi mereka berdua ini menerima saya apa adanya. Tapi terima kasih Pak Bu. Semoga Allah muliakan Ibu. Terima kasih selama ini sudah merepotkan Bapak numpang di rumah 3 tahun, numpang makan selama 3 tahun. Makasih Pak Bu sudah menerima hasanah padaku sampai Hasan bisa dititipin. Makasih. Dan terakhir, bidadari surgaku, terima kasih istriku tercinta. Kalau tidak bersama, mungkin saya tidak akan sekuat ini. Terima kasih. Kau selalu berkorban selama ini, baik susah maupun senang, selalu mendoakan saya di dalam sujudnya tanpa dia tahu, selalu mendoakan di atas sejadah dalam keadaan menangis, menerima apa adanya ketika saya terlilit hutang, sampai alhamdulillah semua cita-cita kami bisa tercapai, termasuk umroh setahun sekali, punya rumah, tinggal satu momongan. Minta doanya dari Bapak Ibu, semoga saya dan istri diberikan momongan anak-anak yang soleh-soleh, hafidh-hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada hadiah buat ibu mertua saya, karena selama ini saya menyusahkannya, tinggal di rumahnya 3 tahun, numpang makan juga. Masya Allah, soleha sekali ibu mertua saya. Ada sedikit hadiah ibu, sebagai tanda terima kasih saya sebagai menantu. Satu lagi untuk satu lagi untuk bidadari surgaku yang selalu mensupport saya dari saya terlilit hutang sampai bisa lunas, selalu sabar mendampingi saya, setia menjadi istri saya. Semoga kita berdua langgeng sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sedikit hadiah, tanda terima kasih. Semoga bermanfaat dan jadi kenangan yang terindah bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, Anda semua melihat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan yang terjadi di masa lalu adalah ujung dari kemudahan saya saat ini. Sebabnya saudaraku, Anda harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap penolakan bersamanya ada closingan, itu pasti. Setiap hinaan pasti ada luxury ambassador. Saudaraku, mulailah dengan yakin, mulailah dengan yakin, karena Allah berkata, aku
yang sedang galau. Saya merasakan itu karena saya pernah berada di posisi itu. Tapi saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin? Saudaraku, siapa yang yakin tahun ini akan menjadi ambasador? Boleh berdiri, boleh berdiri, katakan saya. Boleh berdiri, katakan saya. Kalau Anda yakin, katakan saya. Saudaraku, kalau Anda sudah yakin, kalau Anda yakin, maka saya juga yakin bahwa Anda akan menjadi luxury ambassador. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya Muhammad Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.